سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak pembahasan tapi terakhir aja saya sampaikan masalah mengambil darah. Mengambil apa? Darah. Ya, donor darah membatalkan puasa atau tidak ya. Pembahasan ini juga pembahasan yang khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama karena mereka khilaf sejak dulu tentang hukum hijamah. Tentang hukum apa? Hijamah. Kalau orang berbekam batal atau tidak. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum. Bahwasanya telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam, ya. Sehingga mereka mengatakan hadis ini kuat menunjukkan kalau orang yang membekam dia batal karena dahulu cara bekam dengan menyedot. Menyedot apa? Darah, dan kemungkinan darahnya apa? Masuk ke mulut, dan sering begitu. Makanya dianggap batal. Adapun al-mahjum yang dibekam batal karena melemahkan. Karena dahulu kalau orang bekam ya pakai sayatan sehingga darah yang keluar sangat banyak. Sehingga membuat dia lemah, dan syariat menghalangi jangan sampai puasa bukan mematikan orang, ya tidak, karena tidak, tujuan puasa bukan buat orang semakin sakit, tidak. Nah, kalau orang sudah hijamah paksa puasa khawatir dia sakit. Oleh karenanya orang yang dibekam puasanya batal. Puasanya batal. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis itu mansukh. Karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sahabat mengatakan, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah SAW pernah berbekam dalam kondisi apa? Berpuasa, dan tidak disebutkan Nabi mengqadha puasanya tersebut. Ini menunjukkan puasa Nabi tidak batal. Sehingga khilaf mana yang duluan hadisnya, mana yang belakangan hadisnya. Tetapi kalau kita kembali kepada pendapat jumhur ulama, ya, maka kebanyakan ulama dan juga kebanyakan salaf menyatakan bahwasanya berhijamah tidak membatalkan puasa. Sebagaimana dalam hadis Sabit Al-Bunani, dia bertanya kepada Anas. Sabit Al-Bunani bertanya kepada sahabat Anas bin Malik, "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian wahai para sahabat? Jadi Sabit Al-Bunani tabi'in. Dia bertanya kepada Anas bin Malik sahabat. "Akuntum takrahuna al-hijama lis-shaim?" Apakah kalian para sahabat tidak suka bekam bagi orang yang sedang berpuasa? Ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala la. Kata Anas, la illa min ajli dha'f. Ya, illa min ajli dha'f, bahwasanya kami tidak suka kalau membuat lemah. Ya. Artinya apa? Kalau sebabnya karena membuat lemah, ya. Kemudian juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, jadi sebabnya karena masalah lemah. Karena hijamah membuat orang lemah dan mengkhawatirkan orang yang hijamah kalau puasa bertambah sakitnya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi fil hijamah." Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Para ulama berdalil dengan hadis ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri, rakhasa, Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya hukum asal berbekam bagi orang berpuasa, hukum asalnya tidak boleh. Kemudian datang keringanan, paham? Saya ulangi, tatkala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, rakhasa Rasulullah SAW lis-shaim fil hijamah. Rasulullah SAW beri keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Berarti menunjukkan hukum asalnya berbekam dilarang, kemudian diberi keringanan. Ini menguatkan bahwasanya memang asalnya berbekam membatalkan puasa, kemudian datang hadis yang memansuhkan, yang menunjukkan bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa. Kalau seandainya kita memilih pendapat jumhur salaf bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, ini berarti donor darah tidak membatalkan puasa, apalagi cuma periksa darah tidak membatalkan apa? Puasa, ya. Ya, apalagi sahabat dahulu banyak yang mereka berjihad dalam kondisi apa? Berdarah-berdarah, dan mereka tidak membatalkan puasa mereka, ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau kita berpendapat sebagian ulama, di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya bekam membatalkan puasa, maka kita katakan donor darah membatalkan puasa. Karena diambil darahnya sangat apa? Sangat banyak. Orang pasti lemas, makanya disuruh makan kacang hijau, disuruh makan apa buat apa namanya? Supaya penambah darah. Adapun kalau cuma ngambil darah cuma sedikit, maka tidak membatalkan puasa karena tidak melemahkan. Bisa darah cuma ambil seberapa mililiter, itu tidak membatalkan puasa karena tidak melemahkan seseorang, ya. Tapi demikian saja hadirin hadirat, mohon maaf banyak sekali pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kekurangan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga kita bisa berpuasa dengan baik dan diterima amalan ibadah kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.